tidak mengurangi kita untuk tetap fokus pada Tuhan yang menjadi sasaran. Baik yang tak ada sama-sama kata, yang menentukan Yesus Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi kekuatan besar. Diharapkan kepada Yesus.
Terima kasih Tuhan. Meskipun kami ada dalam rumah kami masing-masing, kami akan tetap teguh di dalam rumah Tuhan. Kami akan tetap setia di dalam rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuasai kami semua Tuhan. Tuhan kuasa terus. Haleluya. Amin. Karena sudah merasakan kalau saat ini kita melihat suasana ini sekarang ada ini, dan kita percaya kita punya Allah yang kuasa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kita berputus asa. Dia setelah menyatakan kita
beribadah pada pagi hari ini, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan, tidak mengurangi fokus kita kepada Tuhan. Kita akan tetap fokus, kita akan tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik dan dengan tenang, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan hadir di rumah-rumah kita masing-masing. Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, akan memberkati kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kasih Tuhan itu hebat. Kasih Tuhan itu hebat untuk kita. Ya, coba kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-117. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, itulah kehebatan Tuhan. Kasih Tuhan terlalu hebat bagi kita. Kasih manusia ada batasnya, ya. Semua orang kasihnya ada batasnya. Banyak orang memuji orang itu hebat, semua orang hebat, tapi manusia terbatas. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terbatas, kasihnya pun tidak terbatas. Bahkan firman Tuhan dikatakan dari sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi tidak untuk hari ini saja, bukan untuk besok, tapi untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu makanya dikatakan hebat. Ya, kasih manusia ada batasnya. Ya, jikalau orang mengasihi saya, maka saya juga mengasihi. Tapi Tuhan Yesus, walaupun kita tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ya, kenapa kasih Tuhan Yesus itu hebat? Kenapa kasih Tuhan Yesus itu hebat kepada kita? Yang pertama dikatakan, Dia menerima kita apa adanya. Dia mau menerima kita apa adanya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayat ini berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kami jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Ada dua orang anak, dikatakan Tuhan Yesus, bahwa yang satu, yang bungsu, dia minta warisan kepada ayahnya, lalu dia pergi merantau, ya saudara, dengan warisan-warisannya, dan dia menghabiskan hartanya, poya-poya di luar sana. Saudara, setelah mereka kehabisan harta, setelah anak yang bungsu menghabiskan hartanya, mereka tidak punya apa-apa, dia tidak punya apa-apa, dia jatuh miskin, dia jatuh tidak punya harta lagi, dan semua teman-temannya meninggalkan dia. Saudara, dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan dia makan pun tidak bisa, apalagi beli baju, apalagi beli makanan, apalagi beli sepatu, tidak bisa, karena sudah tidak punya uang, sudah tidak punya apa-apa lagi. Sampai dia bekerja, dan dia bekerja untuk memberi makan babi, ya, babi makannya dengan lahap, dan dia akhirnya ingin makan karena terlalu lapar. Ya. Tapi dia nggak punya makan, dia nggak bisa makan. Dia teringat, di rumah bapakku banyak pengerja-pengerja. Di rumah bapakku yang kaya itu banyak pengerja, bisa makan, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi dia nggak bisa apa-apa, saudara. Dia mulai teringat, dia mulai mau kembali, dia mulai mau pulang ke rumah bapaknya. Dia mulai ingat kembali kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya, anak ini pulang ke rumah bapaknya dan dia sadar, dia mengakui, dia ngomong sama bapaknya, dia bilang sama bapaknya, kata anak itu kepada bapak, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Saudara, Bapak Ibu Tuhan, dan Tuhan mengatakan, Bapak ini dia merangkul anaknya, dia menerima anaknya apa adanya, ya, dia menerima kita apa adanya. Kitalah anak-anak yang musuh yang seringkali mau meninggalkan Tuhan, yang seringkali senangnya berkoyak-koyak, yang seringkali senangnya semaunya sendiri, tidak menuruti kata firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Tuhan, Tuhan tahu semua tentang kita. Tuhan melihat kita sampai dalam hati kita. Tuhan tahu isi hati kita sampai ke dasar hati kita. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kelebihan kita. Bapak Ibu Tuhan, ya, tapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Walaupun kita banyak kekurangan, kita seringkali menyakiti Tuhan, tapi Dia tetap mau menerima kita apa adanya. Dia mau tetap mengasihi kita apa adanya. Seperti itu perumpamaan tadi, seorang bapak yang mengasihi anaknya apa adanya. Walaupun anaknya sudah menyakiti hatinya, walaupun anaknya sudah membuat sakit hati, tapi ayahnya tidak pernah sakit hati kepada anaknya. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar walaupun Tuhan melihat kelemahan kita, kekurangan kita, Dia tetap mengasihi kita. Apa adanya, Tuhan mau mengasihi kita. Mari kita belajar. Kita fokus untuk melayani Tuhan. Kita fokus untuk bekerja buat Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya seringkali menyakiti Tuhan, meninggalkan Tuhan, ya, melupakan Tuhan. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mengatur kita. Tuhan mau mengampuni kita. Bahkan Tuhan mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar hidup kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang sangat hebat. Tuhan kita Tuhan yang sangat hebat. Hebat dalam hal apa? Dia mau menerima manusia apa adanya. Dia mau menerima saudara dan saya apa adanya. Dia tidak melihat tubuh kita jadi orang baik dulu, tidak. Maka firman Tuhan katakan, ketika kita masih dalam dosa, Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kita minta ampun, kita pasti diampuni Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah bilang, aku tidak bisa mengampuni engkau lagi. Engkau sudah keterlaluan. Kamu sudah keterlaluan. Anak yang durhaka, ya, anak yang durhaka. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tapi Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu menanti kita, menanti kepulangan kita, menunggu kepulangan kita. Kapan kita pulang? Kapan anak-anaknya pulang? Dia siap mengampuni, Dia siap mengasihi lagi, Dia siap menyelamatkan kembali. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar, karena Dia sungguh sudah menerima kita apa adanya. Ya, jadi itulah kehebatan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus, menerima, mengampuni apa adanya. Kita belum bisa seperti Tuhan Yesus, tapi kita minta Tuhan supaya kita belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita apa adanya. Ya, Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Kita juga belajar, karena gaya hidup kita, gaya hidup seperti Kristus yang luar biasa itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara Tuhan, kenapa kasih Tuhan Yesus hebat? Yang kedua dikatakan Dia menyediakan damai sejahtera kepada kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Bapak Ibu Saudara Tuhan, inilah kehebatan Tuhan. Yang kedua, Dia menyediakan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera hanya datang dari Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera.
Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Dunia cuma damainya sebentar, semu. Ya, ketika kita melihat seorang pelawak mungkin dia hadir, dia melucu, dia tampil, kita ketawa-ketawa, kita bisa tertawa. Tapi ketika kita pulang, kita susah lagi, kita sedih lagi, kita mikirin masalah lagi. Bapak Ibu, sementara kedamaian kita cuma sementara, kebahagiaan kita cuma sementara. Tapi damai yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan untuk selama-lamanya. Dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita nggak boleh gelisah dan gentar, tapi kita akan bersama-sama. Terus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita belajar, ya. Jangan tergiur dengan tawaran dunia yang menyesalkan kita. Ya, hanya yang dengan Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera, ada kebahagiaan untuk selama-lamanya. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Tuhan, mari kita perbaiki cara hidup kita, karena kita tahu supaya damai datang kepada kita. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu mengucap syukur. Ya, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena ada damai sejahtera. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena ada damai sejahtera. Ada ucapan syukur, maka hati kita ada damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Ya. Tuhan hadir untuk menjadi pengikat kita dan keluarga kita. Ya. Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, Tuhan hadir dalam usaha kita, dimanapun kita berada. Tuhan hadir bersama-sama kita, memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, kita damai sejahtera itu menghadirkan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bersama-sama dua hal ini, ya. Nah, Tuhan kita itu luar biasa, hebat, luar biasa. Dikatakan Tuhan itu hebat, yang luar biasa. Yang tidak, manusia tidak memiliki kehebatan itu. Bapak Ibu Tuhan, pagi hari ini mari kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, walaupun situasi kondisi semakin menakutkan, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Dia mau menerima kita apa adanya. Dia mau mengampuni kita, dia mau menolong kita, dia mau melindungi kita, dia mau menjaga kita, bahkan dia mau selamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu yang luar biasa, itu yang hebat dari Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, dia mau selamatkan kita dari dosa-dosa kita yang berat, yang harusnya kita binasa, harusnya kita mati, harusnya kita masuk neraka. Tapi Tuhan yang hebat itu, dia rela mati untuk kita, dia rela menebus kita, dia rela menerima kita apa adanya, dia rela mau menebus dosa-dosa kita, karena dia menerima kita apa adanya. Itulah kehebatan Tuhan, dan dia memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Mulai pagi hari ini, terimalah damai sejahtera untuk selama-lamanya. Dan dari Tuhan Yesus, pasti damai itu untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Tidak melihat situasi kondisi kita saat ini menakutkan kita, menggentarkan kita, menguatirkan kita. Tapi mari kita undang damai sejahtera Tuhan Yesus, membuat kita kuat, membuat kita ada sukacita, ada ucapan syukur dan pengakuan. Dan kita terus kuat di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Oh haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan hadir bersama-sama kami. Tuhan hadir bersama-sama kami. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha penyayang. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah juru selamat dunia ini, Tuhan Yesus. Engkau sudah menolong kami, menebus kami dan mengampuni kami. Engkau menerima kami adanya, Tuhan. Yang harusnya kami gak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau selamatkan kami, Tuhan Yesus. Engkau menerima kami adanya apa adanya, Tuhan. Engkau menerima kami dalam segala kekurangan kami, kelemahan kami. Engkau mau mengampuni, Engkau mau menerima kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami pagi hari ini, Tuhan.
Terima kasih firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menguatkan kami, supaya kami tidak lagi gentar, supaya kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir menghadapi situasi kondisi pada hari-hari Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang siap menolong kami, yang siap menerima kami adanya, menebus dosa-dosa kami, bahkan menyelamatkan kami, jiwa kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk semua bangsa negara kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa negara kami, pemimpin negara kami. Tuhan juga memberikan hikmat baik pada negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan juga memberkati beliau, Tuhan juga menjaga beliau, melindungi beliau. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bersama dengan wakilnya Bapak Amin. Dengan kesehatan yang sempurna Tuhan, perlindungan Allah yang luar biasa pemimpin negara kami, supaya mereka bekerja dengan sehat Tuhan, dengan baik Tuhan. Oleh karena nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak juga, Engkau berkati bangsa kami Indonesia, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, orang-orang Indonesia ampun Tuhan, dan kami diselamatkan Tuhan. Ampuni negara kami, bangsa kami, ampun Tuhan. Diberkati Tuhan Indonesia, diberkati Tuhan Indonesia, diampunkan Indonesia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bila Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan bagi Tuhan, yang hari ini mereka beribadah di rumah Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka, tidak mengurangi ucapan syukur kami, tidak mengurangi sukacita kami, untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau, karena ada damai sejahtera, ada sukacita Allah, ada ucapan syukur kami untuk terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap bersukacita. Itulah kekuatan kami, itulah Tuhan kekuatan kami. Ketika kami bersukacita, kami boleh mengucap syukur. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan bagi. Tuhan memberkati orang-orang sekolah, Tuhan memberkati sekolah mereka, yang kuliah Tuhan memberkati perkuliahan mereka, yang bekerja Tuhan memberkati pekerjaan mereka, yang berdagang Tuhan memberkati pedagang mereka, Tuhan Yesus, yang berusaha Tuhan memberkati usaha mereka, yang bertani Tuhan memberkati pertanian mereka, yang berternak Tuhan memberkati peternakan mereka. Tuhan yang memberkati mereka, berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani yang melimpah Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Kami semakin mengasihi Engkau, semakin cinta Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga, terima kasih kepada pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara berkata Tuhan, terimalah berkat pada pagi hari ini. Terimalah berkat pada pagi hari ini Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan yang indah saudaraku. Satu lagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tidak usah pergi kalau tidak penting atau perlu. Makan dan istirahat yang cukup, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan jangan berkerumun. Tetap jaga ibu ya. Berdoa, sukacita dan tetap bersyukur.